Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Sidang jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, senang boleh ada di tengah-tengah ibadah kita pada saat hari ini. Mari siapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Ada sebuah pujian yang berkata, Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Dia lembut, dia manis. Kau lembut, Kau manis. Kami undang Kau hadir. Kaulah penghibur di awal ibadah kami Tuhan. penolongku. Kami perlu Engkau ya Roh. Bapakku. Katakan Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati
percaya Tuhan, memulihkan ketika Roh Allah hadir di tengah-tengah mereka ibadah yang kami Tuhan, terluka, setiap hati yang terbelenggu Tuhan serta buka, mencelikan setiap hati yang luka Tuhan balut Tuhan. Amin. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, amin, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan, jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Ketika kami buka hati kami bagi Tuhan, ketika Roh Allah memerintah dan masuk dalam kehidupan kami Tuhan, hati yang terluka Tuhan balut Tuhan, hati yang terbelenggu Tuhan bebaskan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kami alami hari ini Bapak, kami percaya Tuhan, Roh Tuhan sanggup mengubah segala sesuatunya Bapak. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Roh Allah yang memimpin ibadah ini Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, kami terima pemulihan Tuhan, kami terima Tuhan segala yang baik, yang manis itu menjadi bagian dalam hidup kami. Ketika kami undang Roh Allah memerintah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir balik dalam rumah kita masing-masing tuh. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau tetap bersuka cita bagi Tuhan, sekalipun jemaat Tuhan melaksanakan ibadah di rumah. Itu tidak mengurangi sukacita kita, itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan ketika Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian, gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah.
kudus bagi Tuhan. Karena Amen. Tuhan Yesus selamanya beserta saudara Amen, dan amen. saya. Amin. Amen. Puji Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, tetap maju di dalam Tuhan. Amen. Jangan pernah gentar. Amen. Jangan pernah khawatir. Amen. Apapun yang saudara alami hari ini, saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan Amen, saudara. amen, Ada amen, roh Allah amen. yang sudah dicurahkan dalam hidup saudara dan Amen, saya. amen, amen. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau ya Roh Kudus. Mari buka hatimu bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Amen. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kami Tuhan. Bawalah diriku kepada Firman-Mu adalah kebenaran. Perkataanmu adalah kebenaran. Perkataanmu adalah kebenaran yang sejati. agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, pegang tangan kami Tuhan. Tanganku Roh Kudus setiap Mari angkat tanganmu dalam hadirat Tuhan. Sebagai bukti penyerahan kita di dalam hadirat Tuhan. dapat jalan sendiri Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. tanpa Roh-Mu. Bawalah kami. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, Kudus, kudus nama-Mu. Allah yang kudus. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus Katakan namanya. kudus, kudus, kudus Tuhan kita. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pilon akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan.
akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau kami naikkan, sebab Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan ke hadapan hadirat-Mu, Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya firman-Mu diberitakan. Bekerjalah Tuhan melalui roh-Mu di antara kami semua. Pakai hamba-Mu, urapi, sucikan dan kuduskan kehidupannya. Berbicaralah melalui lidah bibirnya buat kami semua umat-Mu yang ada Tuhan pada saat ini, yang beribadah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat Tuhan. Kami serahkan seluruh firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu menjadi dasar kebenaran satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami mendengar, kami merenungkannya, kami menyimpannya, dan terlebih kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami berjalan semakin seturut dengan kehendak-Mu, dan hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Roh-Mu bekerja sampai pada akhirnya ibadah ini Tuhan. Memberkati dan menjawab segala apa yang menjadi keperluan umat-Mu. Dan biarlah sukacita dan sejahtera Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita berbakti, beribadah secara online, tetapi kami tetap yakin ya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan biarlah saudara yang berada di rumah masing-masing tetap ada dalam pemeliharaan, tetap ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Kita boleh belajar sekalipun masa-masa pandemik, masa-masa kesukaran ini belum berakhir, tetapi tetap kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita buka di dalam Lukas 16 ayat 10. Di sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Dalam hidup ini ya banyak hal yang kita hadapi, banyak hal tantangan ya yang kita hadapi. Seringkali kita mudah goyah ya, pencobaan ya silih berganti menerpa kehidupan kita, yang kalau kita tahu bahwa beberapa waktu lalu kita sudah begitu antusias jemaat beribadah bersama, gereja atas bawah sudah terbilang full ya, dan kembali lagi kita harus menahan diri kita ya, bersabar ya. Beberapa minggu lalu saya mengkhotbahkan tentang sabar ya, dan hari ini kita juga tetap bersabar ya, tetap setia kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu seringkali ini membuat kita kecewa dalam banyak hal ya. Setiap apapun yang dialami oleh kita, menerpa kehidupan kita, seringkali membuat kita kecewa. Dan ketika kita kecewa, mulailah kita luntur kesetiaan kita mengiring Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam firman Tuhan yang baru kita baca, ternyata Tuhan ini ya ingin mengajarkan kepada saudara ya tentang kesetiaan. Tuhan ingin mengukur ya, mengukur kesetiaan itu bukan dengan sesuatu hal yang perkara-perkara yang besar, tapi Tuhan ingin mengukur kita kepada sesuatu hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Luar biasa Tuhan kita. Sedangkan kita seringkali ingin mengerjakan sesuatu hal-hal yang besar. Kita tidak bisa menunggu proses ya, menunggu ya, ketika kita ingin sesuatu hal ingin langsung menjadi sesuatu yang besar ya. Kita tidak bisa hal-hal yang besar akan kita capai kalau kita tidak mulai dari sesuatu hal yang kalau kita lihat adalah sesuatu hal yang kecil.
yang mungkin tidak dilihat oleh orang, ya. Kita ingin sesuatu hal yang langsung jadi hebat, langsung yang wah. Nah, inilah yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Kesetiaan inilah ketika kita ingin dipercayakan sesuatu hal yang baik oleh Tuhan, baik mulai dari A, B, C dan seterusnya, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa ketika Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan hal-hal yang kecil, bukan berarti Tuhan tidak mempercayakan sesuatu hal yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Gampang saja kalau kita berbicara atau ngomong kepada Tuhan, oh Tuhan, aku setia kepada Tuhan. Menangis, berdoa, dan terus kita memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak setia kepada hal-hal yang kecil, percuma. Semua itu yang kita kerjakan, baik kecil, apalagi yang besar, Tuhan selalu menilai. Dan Tuhan menilai dari dalam hati kita, apakah kita setia kepada hal-hal yang kecil, setia kepada keluarga. Belajarlah untuk setia, mungkin di dalam lingkungan keluarga. Kita belajar untuk setia. Setia kepada istri, setia juga istri terhadap suami, anak-anak mungkin taat, setia kepada orang tua, ya. Saya mau untuk setiap kita, ya, jangan kita membohongi Tuhan, ya. Kita berkata di mulut tapi di hati kita lain. Kita mau melakukan segala sesuatu yang bisa untuk dilihat oleh orang tanpa ada pemimpin kita tidak melakukan. Ini tidak setia. Nah, oleh sebab itu marilah, baiklah kita mulai belajar untuk tetap menjunjung suatu yang disebut, di mana kita dipercayakan sesuatu hal yang kecil ini, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu di Ibrani 10 ayat 23 di sini dikatakan gini, ya, Tuhan ingin kita tetap setia, ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan ini ingin mengajarkan kepada saudara untuk supaya kita juga harus memiliki suatu pegangan dalam hidup kita. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Firman Tuhan yang setia. Betapa berharganya kalau kita melihat dari kebenaran ayat yang barusan kita baca, ya, kesetiaan bagi orang percaya. Hidupnya akan mengalami banyak sekali keajaiban yang daripada Tuhan. Kalau saudara ingin sukses dalam hidupmu, marilah belajar dari sesuatu hal yang kecil. Setia kepada perkara-perkara yang kecil. Setiap perusahaan-perusahaan yang besar, setiap kesuksesan yang besar, itu tidak dimulai serta-merta langsung instan. Semuanya mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita melihat KFC, Colonel Sanders, dia adalah seorang yang bersahaja. Dia belajar dari sesuatu hal yang kecil. Dia memulai usaha, dia menjadi seorang seorang tentara yang biasa-biasa saja. Tapi suatu ketika yang dia bisa di dalam hidupnya itu adalah ketika dia memasak. Dia pandai untuk memasak, dan itulah satu-satunya yang hal mungkin disepelekan oleh orang. Masa seorang tentara jagonya hanya jago masak? Kalau dilihat dari kacamata teman-temannya, masa kolonel dalam sebagai seorang tentara bukan melatih fisik ataupun hebat di dalam pertempuran ataupun juga hebat di dalam taktis dalam pertempuran dan lain sebagainya, tapi ini jago masak, ya. Sampai akhirnya ketika dia belajar membuat satu ayam yang memiliki suatu citra rasa, dan dia sebarkan ke lingkungan sekitarnya mulai dari kecil dan sampai terus akhirnya orang-orang
semua ingin selalu order ya ayam goreng yang dibuat oleh Kolonel Sanders. Bahkan sampai detik hari ini ya tersebar luas toko KFC-nya di seluruh dunia. Tidak ada dunia dimanapun. Ketika saya berada di Mesir, saya pikir tidak ada KFC. Ternyata di Mesir ada KFC juga. Kalau kita ke Eropa, ke Amerika tentunya pasti, apalagi Amerika ya. Indonesia sudah banyak sekali KFC. Tapi ini di daerah-daerah Timur Tengah ada juga KFC. Jadi kalau saya lihat dari sesuatu hal yang kecil ya, tidak serta-merta sesuatu hal yang mudah, tetapi kalau setia kepada hal-hal yang kecil, Tuhan akan bawa dan mempercayakan kita kepada sesuatu hal yang besar. Jadi ada hal-hal yang berharga kalau kita pelajari dari hal-hal yang kecil. Pasti waktunya Tuhan nanti akan Tuhan percayakan kepada hal-hal yang besar. Oleh sebab itu kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Belajar seperti Yesus, ya, kita belajar seperti Dia. Ingat ketika Dia dibantah, ketika Dia harus memikul salib yang harus Dia tidak tanggung, tetapi bantahan dari berbagai orang-orang yang berseteru dengannya, tapi Ia dengan lemah, lembut, bahkan Dia juga dengan setia, tidak putus asa, Dia menanggung segala sesuatunya sampai akhir. Dan inilah ketika Dia melakukan semuanya dengan setia inilah, maka saudara dan saya menerima yang disebut keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah Tuhan menjanjikan segala sesuatunya hidupnya mulus begitu saja. Tetapi namun kita juga harus tahu bahwa ketika kita setia kepada yang kecil, pikul salib, belajar dari hal-hal yang kecil, sama seperti Yesus menanggung penderitaan yang begitu hebat demi untuk menebus dosa saudara dan saya. Marilah kita juga tetap belajar untuk tekun, sama seperti Yesus, belajar tekun, belajar setia, sama seperti Yesus, agar suatu saat ketika kita sudah mencapai suatu garis yang ditentukan oleh Tuhan, Tuhan akan mempercayakan sesuatu hal yang besar, yaitu saudara akan menerima suatu yang disebut mahkota kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itulah mari saudara, sekali lagi kita boleh belajar tanda-tanda orang yang benar-benar dia setia, dia juga dia meresponi di mana yang dikatakan tadi, setia kepada perkara-perkara yang kecil, dipercayakan perkara-perkara yang kecil. Ini yang kita harus pegang. Orang-orang yang setia ini, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, yang pertama, kalau kita melihat ciri-ciri daripada orang-orang yang demikian setia kepada Tuhan, coba kita lihat. Yang pertama, orang yang setia, dia harus setia sampai akhir. Kalau engkau mau dipercayakan sesuatu hal yang besar, engkau harus juga terus menjalani kehidupanmu setia kepada yang kecil. Karena dari yang kecil ini Tuhan akan bawa kepada satu pun. Ketika engkau dipercayakan kepada hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan sesuatu hal yang besar. Artinya di sini saudara harus juga memecut kehidupan saudara untuk tetap setia tanpa batas. Kalau saudara setia tanpa batas, maka Tuhan akan menyediakan sesuatu hal yang besar untuk saudara. Hari ini memang pandemik, bukan berarti kita langsung kendor dalam pelayanan kepada Tuhan. Bukan kita kendor dalam memuliakan kepada Tuhan. Bukan kita kendor karena masalah demi masalah yang menghantam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan hari ini untuk saudara dan saya yang berada di rumah, saudara harus tetap setia kepada Tuhan tanpa batas. Karena Tuhan akan bawa saudara suatu journey, suatu perjalanan hidup saudara, untuk saudara bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan persiapkan di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang kita pelajari, setia harus tanpa batas. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan demikian.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Setia mengiring Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama engkau hidup. Engkau tetap setia kepada Tuhan sampai garis akhir. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Apapun yang saudara, kesetiaan saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga satu hari nanti ketika saudara dipanggil Tuhan, saudara akan menerima suatu mahkota yang akan disematkan di dalam kepalamu. Karena apa? Karena engkau setia kepada hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan sebuah mahkota yang besar yang engkau akan terima, yaitu ketika engkau masuk ke dalam kerajaan sorga. Disinilah bukti kesetiaan kita, tidak ada batas. Firman Tuhan Paulus katakan sampai batas akhir. Sampai akhir. Berarti kita tidak pernah boleh stop untuk stop. Mulai dari start perkara yang kecil untuk menikmati suatu perkara yang besar. Tidak ada batasnya. Kita harus terus berjalan. Makanya kalau kita melihat Tuhan menyediakan mahkota, kita boleh baca di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ini berarti setia sampai akhir, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Memang di dalam hal waktu kita belajar dipercayakan suatu hal, perkara-perkara yang kecil ini tidak mudah. Dalam hidup ini tidak mudah. Tadi sudah dikatakan ada pasang surut. Firman Tuhan tidak menjanjikan orang yang percaya jalannya mulus terus. Tapi ada satu hal di mana engkau juga harus turun. Ada satu hal di mana engkau harus ke tempat yang tidak engkau sukai. Tapi tetaplah setia mengiring Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia dalam kebenaran firman Tuhan. Maka berbahagialah dikatakan firman Tuhan. Orang yang bertahan. Artinya di sini apa? Orang yang tetap setia. Orang yang tetap bertahan. Sampai apa? Dikatakan di sini. Dalam pencobaan. Apabila ia tahan uji. Ini di sini dalam perjalanan ini ada ujian yang saudara akan hadapi. Ada banyak hal yang saudara tantangan demi tantangan yang bukan untuk menghambat jalannya-mu, tetapi di sini untuk supaya menentukan apakah engkau tahan dalam ujian itu. Kalau kita tetap bertahan sampai akhir, maka di situ dikatakan apa? Tuhan akan menyediakan mahkota buat saudara dan saya. Yang kedua, ya, orang-orang yang setia ini, orang ini setia harus juga setia. Kalau kita bilang kita setia kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak setia kepada pemimpin kita, ini Tuhan akan nilai. Ya, Tuhan tidak akan mau mempercayakan sesuatu hal yang besar. Kalau engkau tidak menghargai pemimpinmu, baik pemimpinmu di kantor, pemimpin di rumah tangga, kepala keluarga, hai istri-istri, anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu, termasuk juga yang utama kepala keluarga, bapamu, ayahmu. Ya, ini Tuhan tidak akan memberi sesuatu hal yang besar di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu setia terhadap siapa? Yang pertama, pemimpinmu. Coba kita lihat. Ya, Roma 13 ayat 1. Dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Diajarkan kembali oleh firman Tuhan, di mana kita sebagai orang percaya, kita harus juga memiliki suatu kesetiaan.
juga kepada bangsa dan negara. Sekarang ini kita tahu NKRI, ya, di mana-mana NKRI, semua menggaungkan NKRI. Karena apa? Sudah banyak orang yang tidak setia ataupun juga dia tidak melihat bahwa dia ingin menggoyang pemerintahan yang ada. Yang memang kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, pemerintah, pemimpin ini adalah alat dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu belajarlah untuk setia terhadap pemimpinmu. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh sebab itu belajar kembali untuk mentaati pemimpinmu. Pemimpin di kantor, pemimpinmu ketika engkau ada di dalam satu gereja, engkau juga harus taat, tunduk, setia. Bukan hanya terus kepada Tuhan, tapi Tuhan mengajarkan untuk kita juga tetap setia. Taat kepada siapa? Taat kepada koordinatormu, taat kepada KPJ-mu, Komisi Pelayanan Jemaat. Taat kepada siapa? Kepada gembala. Ya tentunya ini semua Tuhan ajarkan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Maka di dalam 1 Petrus 2 ayat 13, 14 dikatakan juga demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Semua ini Tuhan atur kepada kita untuk tetap taat, untuk tetap setia kepada para pemimpin kita. Yang ketiga, yang terakhir, setia dalam apa? Dalam mengiring Tuhan. Setia dalam pelayanan saudara. Setia di mana saudara sudah tertanam di gereja ini. Mari kita sama-sama untuk apa? Melakukan kegiatan kita. Untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan hanya karena terpaksa, tetapi saudara harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Oleh sebab itu Ibrani 6 ayat 10 dikatakan apa? Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sampai hari ini, ya, bukan Allah tidak adil sehingga ia lupa dalam pekerjaan kasihmu, pelayananmu. Sampai hari ini engkau melakukannya. Allah adil, Allah setia. Dia akan menyediakan segala kebaikan, keberkatannya. Dia akan membawa saudara, melindungi saudara, menyertai saudara, memberkati saudara ketika saudara setia. Apalagi ketika saudara setia melayani kepada Tuhan. Tuhan tentunya setia kepada janjinya. Di Efesus 6 ayat 8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tuhan selalu membalas segala kebaikannya kepada saudara dan saya. Marilah hari ini belajarlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada perkara-perkara yang kecil. Tuhan akan memberikan kepada saudara, mempercayakan suatu perkara-perkara yang besar. Apa perkara yang besar? Yang tidak pernah dilihat oleh mata, timbul di dalam hati, bahkan tidak pernah didengar. Tuhan menyediakan kepada orang yang mengasihi. Siapa orang yang mengasihi? Orang yang setia sampai akhir. Yang kedua, orang setia kepada pemimpin, karena pemimpin adalah alat dalam tangan Tuhan. Orang setia kepada pelayanan kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar itu. Dan kita akan menikmati keberkatan yang daripada Tuhan. Ya apa keberkatan itu? Suatu perkara yang besar. Apa perkara yang besar itu? Sorga sudah menanti saudara. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami telah menerima sebagian dari kebenaran sabda-Mu. Biarlah firman-Mu itu tinggal menetap dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin setia melakukan kebenaran firman-Mu. Menjadi orang-orang yang tetap setia mengiring Engkau, setia berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai Engkau datang kembali. Dan biarlah melalui firman-Mu ini kami diajar, dan semakin hari kami semakin hidup berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di mana kami berada, kami hidup menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu. Melalui kehidupan kami banyak jiwa boleh ditolong, banyak jiwa boleh dihibur, banyak jiwa boleh dikuatkan, dan terlebih banyak jiwa boleh dibawa kepada pengenalan akan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami beroleh sukacita dan sejahtera oleh firman-Mu, dan biarlah melalui firman-Mu kami semakin hidup mempermuliakan nama-Mu. Bagimu segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai. Puji Tuhan, haleluya. Sebentar kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Marilah kita akan akhiri ibadah ini, biarlah tetap ada dalam penyertaan perlindungan yang daripada Tuhan, tetap jaga dan jalani prokes. Terima kasih, mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami tetap bersukacita karena kami yakini Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berikan kekuatan, penghiburan, bahkan juga Tuhan, berikan senantiasa Tuhan perlindungan yang daripada Tuhan. Baik keluarga kami, anak-anak kami, semua ada dalam jangkauan penglihatan, perlindungan dengan tangan yang kuat yang selalu setia menjaga kami semua. Terpuji nama-Mu buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima. Kami berdoa bersatu hati untuk para jemaat Tuhan yang mengalami berbagai masalah, beban, goncangan, ataupun ada yang sakit. Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka, dan Tuhan akan pulihkan keadaan mereka sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga bawa rekan-rekan kami para pelayan Tuhan untuk juga Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Bahkan apapun yang mereka sudah kerjakan, lakukan, baik di atas mimbar maupun di setiap siang ada, baik musik, multimedia sound system, bahkan semua yang bertugas, kameramen yang bertugas, Tuhan berkati mereka. Tuhan juga lindungi mereka agar mereka senantiasa terjaga dan terlindungi oleh karena Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu melalui transfer maupun juga milik-milik Tuhan. Tuhan berkati tangan yang memberi. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat. Usaha pekerjaan tangan mereka diberkati oleh Tuhan, sampai anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan pulang. Saudara arahkan hati kita dan bahkan juga tangan kita
untuk kita akan menerima keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku.